Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam dunia jurnalistik hari ini. Malam ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia media modern, di mana transformasi proses produksi berita melalui pendekatan komputer assisted reporting, atau dengan yang bisa kita kenal dengan istilah CAR. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoax di dunia media sosial, kini muncul kebutuhan besar bagi dunia jurnalistik untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu inovasinya yaitu adalah menggunakan teknologi komputer dalam peliputan berita dan analisis data. Kemudian perlu kita ketahui apa itu CAR. CAR ini adalah Computer Assisted Reporting. Secara sederhana, CAR adalah teknik pelaporan menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis dalam menghasilkan berita yang lebih akurat berbasis pada bukti. Pendekatan ini sangat berguna, apalagi investigasinya berbasis data besar, misalnya proyek besar seperti Panama Papers, di mana jutaan uang dokumen rahasia dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak dan dijadikan berita. Kemudian ada beberapa alat yang bisa digunakan dalam CAR, antara lain ada Microsoft Excel, Python, R, serta web scraping dan database publik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kedalaman analisis berita. Kemudian ada keunggulan CAR. Melalui pendekatan CAR ini memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertama, efisiensi, di mana jurnalis dapat menghemat waktu dan dalam mengelola data berukuran besar. Kemudian akurasi, di mana karena analisis menggunakan sistem, kesalahan manusia dapat diminimalisir. Yang ketiga, ada analisis mendalam, di mana jurnalis dapat menemukan pola tersembunyi dalam observasi. Kemudian ada visualisasi data, di mana analisis dapat disajikan dalam bentuk grafik, peta, infografis, dan lainnya. Dengan begitu, berita yang dihasilkan bukan hanya informatif, tetapi juga menarik secara visual dan edukatif bagi audiens. Pemirsa, Computer Assisted Reporting atau yang biasa kita sebut CAR merupakan fondasi penting bagi perkembangan dunia jurnalistik data. Jurnalisme data ini menggunakan data numerik dan database besar sebagai sumber utama beritanya. Dalam praktiknya, jurnalis mengumpulkan, menganalisis, lalu memvisualisasikan, menyampaikan semua secara transparan dan berbasis bukti. Contohnya, di Indonesia dapat kita temukan di platform seperti Katadata, Berita Agar. Keduanya dikenal mengedepankan advance-based journalism, yaitu pelaporan yang berdasarkan bukti dan terbuka untuk publik. Selain itu, jurnalisme data atau pendekatan CAR ini juga memperkuat jurnalisme sains, di mana di bidang ini kita berfokus menyampaikan hasil-hasil penelitian ilmiah agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Contohnya, COVID-19. Dalam peran ini, jurnalisme sains sangat menjadi hal yang penting. Jurnalisme sains juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik, alat kontrol sosial terhadap misinformasi, segala bentuk jembatan antara ilmuwan dan masyarakat. Dengan dukungan analisis data dari pendekatan CAR, jurnalisme sains dapat menjanjikan data yang lebih akurat dan relevan. Hubungan antara jurnalisme data dan jurnalisme sains ini dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang, sama-sama penting dan saling menguatkan, di mana jurnalisme data, kemudian jurnalisme sains menganalisis dengan data serta statistiknya, dan jurnalisme sains juga menggunakan pendekatan data yang memvisualisasikan fenomena ilmiah agar mudah dipahami oleh publik. Dalam kolaborasi ini dapat kita lihat juga dalam beberapa laporan belakangan seperti data COVID-19, dari data yang terkena hingga yang sembuh, itu disampaikan secara data numerik dan progresif oleh jurnalisme data dan jurnalisme sains. Kemudian transformasi digital juga mempengaruhi besar terhadap manajemen produksi berita. Tahapan produksi kini melibatkan 3 fase utama: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahapan ini juga menjadi tempat di mana praproduksi menjadi rapat redaksi, penentuan IG, hingga penentuan peliputan. Tahapan produksi mencakup verifikasi data, peliputan, penulisan, dan penyuntingan. Sementara tahap pasca produksi yaitu editing, visual, video, dan kemudian publikasi dan evaluasi tayangan. Namun, tantangan besar dihadapi media saat ini adalah menyeimbangkan kecepatan dengan akurasi.
Tekanan untuk menjadi yang pertama menyiarkan berita seringkali berhadapan dengan kebutuhan menjaga kebenaran dan kredibilitas informasi. Divisi produksi pemberitaan juga menyiapkan sebuah newsroom modern di mana terdapat divisi yang saling bekerja dan mulai dari desk penugasan mana yang menjadi prioritas dalam liputan. Kemudian desk perencanaan yang menyusun strategi agenda. Kemudian juga ada desk lapangan yang bertugas mengumpulkan data dan gambar, hingga desk naskah yang menulis berita dengan bahasa yang tepat, lugas, dan jelas. Selain itu, ada pula desk produksi dan teknis yang memastikan kualitas siaran serta desk digital yang bertanggung jawab atas distribusi berita di platform daring. Dan terakhir, ada unit pengendalian mutu di mana ini menjadi akurasikah berita dalam hal-hal yang sudah disampaikan. Kemudian, pemirsa, jurnalistik sedang berada di tengah revolusi besar. Teknologi komputer bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan mitra utama dalam proses peliputan berita. Reporting bukan hanya peningkatan kualitas kerja jurnalisme, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media yang akurat, transparan, dan berbasis bukti. Dengan strategi dan teknologi analisis data, pada akhirnya media dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebenaran dan penghubung antara fakta dan masyarakat. Saya Bella Nurseha, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan INN dalam. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat malam, tetap kritis setiap informasi yang Anda terima. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.